Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mustika Sari dari Farmasi 6B. Di sini saya akan menyampaikan untuk metodologi penelitian saya untuk sementara, yaitu formulasi sediaan jelly drink ekstra kencur dengan penambahan tepung porang. Untuk nomor induk mahasiswa saya yaitu di sini adalah 1801050026. Metode penelitian ini hanya untuk acuan saya ke depannya, yaitu untuk menyusun skripsi. Jika judul yang saya ajukan ini di-ACC oleh dosen pembimbing saya besok. Selanjutnya, di sini untuk outline yang akan saya bahas. Untuk outline-nya sendiri itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan metode analisis data. Untuk latar belakangnya, jahe itu apa? Untuk apa sih jahe? Untuk masak? Enggak ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia kaya akan kekayaan tradisi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu telah mengalami ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka. Pengetahuan tersebut antara lain perbintangan, arsitektur, pengobatan tradisional, kenusantaraan, dan lain sebagainya. Jadi jahe itu nggak terpatok untuk masak saja ya teman-teman. Untuk rumusan masalah yang akan saya bahas di sini, bagaimanakah pengaruh variasi dari penambahan tepung porang sendiri terhadap tanaman kencur, dan bagaimana tingkat kesukaan responden berdasarkan hasil uji pada jelly drink ekstra kencur terhadap ekstra kencur. Di sini tinjauan teori. Untuk tinjauan teori tentang kencur merupakan tanaman kecil yang tumbuh subur di daerah daratan rendah atau pegunungan yang tanahnya gambur dan tidak terlalu banyak air. Tumbuhan ini mudah baik pada manusia musim penghujan. Kencur dapat ditanam dalam pot atau kebun yang cukup disinari matahari, tidak terlalu basah, dan setengah ternaungi. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat hanya memanfaatkan rimpang kencur itu untuk memasak, padahal kandungan dalam daun kencur juga banyak. Jadi nggak cuma buah kencurnya saja yang bisa dimasak, tetapi untuk daun kencur sendiri bisa dimasak. Adapun kandungannya di sini untuk daunnya yaitu pati 4,1% dan lainnya. Selanjutnya di sini ada tinjauan tentang tepung porang. Tepung porang merupakan produk setengah jadi dari umbi porang yang memiliki umur simpanan relatif panjang dan nilai ekonomis yang lebih baik daripada umbi porang. Tepung yang dihasilkan dari akar umbi porang ini memiliki serat larut yang struktur dan fungsinya dengan pektin dan glukomin. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman kencur itu adalah tanaman herbal yang banyak manfaat. Di sini selanjutnya untuk klasifikasinya, tanaman kencur sendiri memiliki banyak manfaat. Untuk morfologinya, kencur merupakan tanaman tahunan berbatang besar, tidak begitu tinggi, lebih kurang 20 cm, dan tumbuh daun rimpang. Yang mana daun untuk kencur itu sendiri adalah daun tunggal berwarna hijau dengan pinggir merah kecoklatan bergelombang. Bentuk daun jorong lebih sampai bundar, panjang 7-15 cm, lebar sekitar 2-8 cm, ujung runcing, pakaian berlekuk, dan tepinya rata. Jumlah daun pada kencur sendiri tidak lebih dari 2-3 lembar dengan susunan berhadapan. Untuk manfaatnya, di sini untuk manfaat dan kandungan senyawa yang terdapat di dalam rimpang kencur, salah satunya adalah etil parametoxycinamate atau bisa disebut dengan EPMS. Senyawa ini merupakan senyawa yang paling besar atau yang paling banyak jumlahnya yang ada di dalam rimpang kencur. Selain untuk persediaan makanan, minuman, tetapi kencur juga mempunyai banyak manfaat. Bisa digunakan untuk
kosmetika, yaitu tabir surya. Selanjutnya di sini tinjauan tentang tepung porang. Untuk klasifikasinya menjelaskan bahwa porang dan sejenisnya merupakan tanaman yang berasal dari India dan Sri Lanka melalui Indochina, yang mana di sini untuk Indonesia sendiri dapat pada Maluku dan Sumatera. Akhirnya porang menyebar di Jawa hingga ke Filipina dan Jepang. Menurut formologinya, tanaman porang ini merupakan tumbuhan herbal, batang tegak, lunak, batang halus berwarna hijau atau hitam, belang-belang, totol-totol putih. Batang tunggal memecah menjadi 3 bagian. Untuk 3 tanaman dapat mencapai 1,5 meter, sangat bergantung umur dan kesuburan tanah. Untuk di sini metode penelitian yang saya garap yaitu untuk waktu sendiri akan saya mulai pada Januari 2021 dan sampai 20 Februari 2021. Untuk tempat penelitian, untuk penelitian saya ini akan dilakukan di Laboratorium Gizi UGM dan Universitas Harapan Bangsa. Alat yang digunakan timbangan Analytical House PA214, blender, gelas ukur, pisau, talenan, penci, kompor, timbangan, dan lain-lainnya seperti loyang, stopwatch, dan kain saring. Untuk bahannya sendiri di sini yang pertama ada rimpang kencur yang berumur sekitar 7-12 bulan yang diperoleh dari salah satu kebun daerah di Banyumas, gula pasir gulaku atau gelatin, dan tepung porang yang diperoleh dari Pasar Manis Purwokerto. Di sini ada tambahannya, di sini ada Aquades, H2SO4, etanol di ppH. Dan terakhir ada indikator pati. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan banyak salah-salah kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.